Timnas Indonesia bakal melakoni laga berat kala menghadapi juara bertahan Vietnam dalam partai ketiga grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura pada Rabu 15 Desember 2021 atau tepatnya malam ini. Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki model apik jelang duel kali ini. Skuad Garuda sebelumnya menghajar Laos dengan skor 5-1. Sedangkan Vietnam membungkam Malaysia 3 gol tanpa balas. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin di grup B Piala AFF 2020. Maka laga ini diyakini bakal menentukan kans siapa yang akan melaju ke semifinal. Vietnam tentu saja sudah mempelajari plus dan minus Timnas Indonesia dari dua laga sebelumnya. Skuad Garuda menang 4-2 atas Kamboja dan 5-1 atas Laos. Pasukan Park Hang-seo akan memanfaatkan kelemahan Timnas Indonesia untuk menyapu bersih laga fase grup Piala AFF 2020. Timnas Vietnam menyebut lini belakang Timnas Indonesia ompong. Meski menang dalam partai pertama, Timnas Indonesia kebobolan 3 gol, 2 gol melawan Kamboja dan 1 melawan Laos. Sebelum Kamboja dan Laos, pertahanan tim Garuda terbukti longgar, kurang apik dan kerap membuka celah. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan banyak perubahan di lini pertahanan dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk posisi penjaga gawang. Ini menunjukkan bahwa ahli strategi Korea itu belum menemukan nama yang tepat di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Melawan Vietnam nanti, kemungkinan Sintayong akan menurunkan duet Elkan Bagot dan Fahrudin Arianto di sektor bek tengah. Di sisi lain, Vietnam memiliki faktor kecepatan, teknik dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang dalam menyerang seperti Nguyen Chong Phu, Nguyen Quang Hai, atau Nguyen Tien Linh. Gaya pressing yang tinggi akan menjadi senjata yang ampuh, bisa membuat pertahanan Timnas Indonesia melakukan kesalahan. Kemudian Timnas Vietnam juga menyebut serangannya tidak bervariasi. Sintayong sempat mengalami kebuntuan pada saat Timnas Indonesia melawan Laos dan Kamboja. Mereka sering mengatur lemparan ke dalam, lalu mengandalkan Asnawi dan kemudian membuat operan ke area penalti untuk diselesaikan oleh striker. Hampir semua serangan Timnas Indonesia melewati kaki sang konduktor, yaitu Evan Dimas. Phu Van Deng dan Nguyen Pong Hong Dui akan memainkan peran kunci dalam memastikan serangan Indonesia akan macet. Bek tengah harus menunjukkan kemampuan untuk memilih posisi, memblokir umpan silang. Nguyen Tuan An perlu meningkatkan kemampuan intersepsinya untuk mengunci Evan Dimas. Ngos-ngosan di akhir pertandingan. Dalam 2 laga terakhir, para pemain muda Indonesia sudah menunjukkan semangat juangnya. Mereka memilih gaya menyerang yang kaya akan kecepatan dan terus menekan lawan. Namun itulah alasan mengapa Timnas Indonesia terbukti kelelahan pada akhirnya dalam pertandingan melawan Kamboja pada 20 menit terakhir. Tim Garuda membiarkan Kamboja terus menekan dan membuat gaya situasi bergejolak di depan gawang kiper Sahrul Fadila. Ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang kuat melakukan pressing sampai akhir. Kemudian yang terakhir, pengalaman. Pelatih Sintayong membawa 9 pemain di bawah usia 21 tahun. Timnas Indonesia punya banyak wajah muda untuk bermain dengan semangat dan tekad. Namun mereka masih belum berpengalaman, sering mengalami penurunan mental jika mereka kebobolan dan tidak tahan terhadap tekanan. Namun tunggu, apapun yang dibicarakan oleh Timnas Vietnam, Timnas Indonesia harus membuktikan ketika di lapangan nanti. Semoga Timnas Indonesia memberikan hasil yang maksimal ketika melawan Vietnam malam ini. Dan bravo Timnas Indonesia.